Untuk mengetahui pandangan mengapa 2 unit Panzer Anoa disiagakan di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta sejak beberapa hari lalu, kita telah bergabung dengan anggota Komisi 1 DPR Oleh Soleh dan Hairul Fahmi selaku pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies. Selamat sore, Pak Fahmi, Pak Oleh Soleh. Selamat sore. Baik, sebelumnya terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Sore. Saya mau langsung saja ke Komisi 1. Pak Oleh Soleh, seperti inikah hasil dari nota kesepahaman antara TNI dan Kejagung? Ada 2 Anoa di halaman gedung Kejagung. Pak Oleh. Secara teknis tentu kami tidak mengetahui rincinya seperti apa. Tetapi kalau secara makro bahwasannya TNI apabila dibutuhkan dalam hal pengamanan objek-objek vital, rasanya itu hal yang lumrah ya, hal yang biasa. Dan tentu ini soal apakah ini eskalasinya meningkat atau tidak, apakah ini ada sebuah hal yang urgent ataupun ancaman atau bagaimana, kita kan tidak tahu. Hanya kami melihat bahwa pengamanan objek vital, apalagi ini Kejaksaan Agung, ini betul-betul harus diamankan secara 100%. Dengan catatan bahwa hadirnya pengamanan TNI itu seperti apa yang saya disampaikan di forum, tidak mempengaruhi terhadap penyidikan, penyelidikan, dan bahkan keputusan hakim nanti. Jangan sampai ada sebuah quote and quote ya, keseraman jika ada hal-hal semacam apa yang tidak diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Sekali lagi secara teknis tentu DPR tidak mengetahui ya, apalagi Komisi 1, tetapi yang memahami perlu dan tidaknya, kapan, kemudian apa saja yang perlu diamankan, ya rasa-rasanya itu pihak internal mereka di Kejaksaan Agung. Intinya DPR mendukung agar objek-objek vital ini harus aman dari berbagai gangguan. Baik, saya ke Pak Hairul Fahmi. Pak Fahmi, banyak kemudian warga yang menyoroti keberadaan 2 Panzer milik TNI di halaman gedung Kejagung ini seperti mengubah wajah gedung Kejagung, seperti seolah-olah kita berada di zona militer begitu ya Bang Fahmi. Tanggapan Anda? Pak Fahmi, mohon maaf, audio Anda kami belum bisa mendengarkan dari sini. Sepertinya masih termute. Ya. Ya, silakan Pak. Oke. Jadi saya mau koreksi dulu. Kehadiran personil pengamanan dari TNI di lingkungan kejaksaan ini harus dilihat dalam kerangka peraturan Presiden nomor 66 tahun 2025 ya. Jadi bukan lagi kita tidak lagi bicara MOU antara TNI dan kejaksaan, tapi Perpres nomor 66 tahun 2025 yang diterbitkan sebagai respon cepat dan legal terhadap kebutuhan perlindungan institusional bagi jaksa. Ya. Jadi saya kira ini sebenarnya tidak tepat jika langsung kemudian disimpulkan bahwa kehadiran personel pengamanan dari TNI ini kemudian dilihat sebagai intervensi militer misalnya, atau dilihat sebagai bahwa seolah kemudian kejaksaan ini menjadi daerah militer misalnya begitu ya. Saya kira tidak ya, ini bagian dari kebutuhan perlindungan institusional bagi jaksa karena dalam konteks perkara besar dan sensitif ya, di mana terdapat indikasi ancaman nyata terhadap aparat penegak hukum, ya saya kira negara memang tidak bisa lagi sekadar bersifat atau bersikap netral dan kemudian membiarkan institusi hukum bekerja di bawah tekanan. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah Perpres ini sama sekali tidak memberikan TNI kewenangan penegakan hukum ya, tetapi menugaskan mereka TNI itu dalam kapasitas
perlindungan terbatas, saya begitu ya. Jadi TNI saya kira hadir di situ. Ini yang juga perlu dipahami oleh publik. Jadi TNI hadir di situ bukan untuk mengintervensi atau menggantikan lembaga lain, tapi sebagai justru elemen penguat ya dalam situasi di mana aparat kejaksaan dinilai sangat potensial menghadapi resiko tinggi ya dalam menjalankan kewenangannya. Nah, dalam konteks itulah kemudian kehadiran unsur TNI termasuk kendaraan taktis ANOA yang ada di situ. Sebaiknya saya kira dipahami sebagai langkah deteren ya, bukan represif. Dia berfungsi menciptakan efek psikologis lah kira-kira gitu ya, bahwa negara hadir, bahwa negara siap menjaga integritas proses hukum, kemudian melindungi aparaturnya dari segala bentuk tekanan ya, baik terbuka maupun yang terselubung gitu. Jadi simbolisasi kekuatan ini saya kira penting ya, apalagi kalau situasinya tadi menyangkut perkara besar yang kemudian menyentuh kepentingan nasional kita. Kemudian sementara kita tahu ya tingkat kepercayaan publik terhadap kejaksaan dalam beberapa waktu terakhir ini cenderung membaik gitu ya. Maka saya kira negara juga memang punya kepentingan untuk menjaga momentum itu supaya kejaksaan bisa terus menjalankan tugasnya dengan rasa aman dan legitimasi yang kuat gitu. Sehingga disitulah makna kehadiran personel-personel termasuk juga peralatan TNI di situ. Oke, baik. Saya mau kembali ke Komisi 1 Pak Oleh. Berkaitan dengan komunikasi teman-teman di Komisi 1 dengan Kejaksaan Agung Pak Oleh, kebutuhan adanya penjagaan dari pihak TNI ini memang dalam kondisi yang cukup mendesak kah? Maksudnya cukup mendesak dan mungkin ada kasus besar yang sedang dicari atau diinvestigasi oleh Kejagung sampai kemudian harus ada penjagaan oleh TNI atau seperti apa sih Pak Oleh? Komisi 1 hanya melihat dari fungsi TNI-nya saja, perbantuan. Kalau soal Kejagungnya ada di Komisi 3 tentunya. Namun demikian, kita tidak melihat lagi apakah ini soal ada desakan atau tidak desakan, ataupun ada tekanan atau tidak ada tekanan. Ini kan soal tadi yang disampaikan tadi soal Perpres ini, bahwasanya lembaga-lembaga atau KL-KL negara jika butuh perlindungan atau pengamanan, rasa-rasanya sebagai payung hukum tadi Kepres tadi kan sudah disampaikan. Intinya pengamanan ini hal biasa lah, tidak perlu dipolitisasi, tidak perlu dibawa ke arah lain. Pak Oleh, yang menjadi pertanyaan ini kan kemudian kenapa baru sekarang begitu? Kenapa tidak dari dulu TNI ini dihadirkan di Kejaksaan Agung atau mungkin di lembaga-lembaga sipil lainnya? Udah lama kok. Kalau saya lihat kan udah berjalan lama. Hanya saja mungkin saja kita hari ini rame gara-gara pasca undang-undang TNI saja sebenarnya. Gitu. Oke, baik. Saya mau kembali ke Bang Fahmi, Pak Fahmi. Tadi sempat Anda mention diksi ada efek psikologis begitu yang dihadirkan di Kejaksaan Agung. Tapi kalau misalnya kita menggunakan perspektif dari beberapa komentar netizen di media sosial nih Pak Fahmi, mereka mengatakan ada secara psikologis mereka merasa Kejagung ini berada dalam zona militer begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Pak Fahmi masih termute, mohon maaf, audio Anda belum kami dengar. Ya, silakan Pak. Ya, memang ini yang harusnya menjadi catatan ya. Pertama, bentuk pelibatan TNI di luar fungsi pertahanan ini kan selalu harus dipastikan tetap berada dalam prinsip subsidiaritas dan perbantuan gitu ya. Ada batasan, ada SOP, ada mekanisme akuntabilitas yang harus ditegakkan. Nah, Rantis misalnya, meskipun berfungsi deteren tadi saya sampaikan dan punya efek psikologis itu, ya mestinya juga memang sebaiknya tidak dikerahkan atau ditampilkan secara berlebihan supaya tidak menimbulkan kesan intimidatif, kesan meresahkan yang justru itu berpotensi untuk bertolak belakang dengan
tujuan kehadirannya yaitu memastikan kerja-kerja kejaksaan bisa berjalan dengan semestinya, gitu ya. Itu yang saya kira penting untuk dikoreksi gitu ya. Artinya kita bisa memahami bahwa tadi ya kehadiran personil, kehadiran langsung itu diperlukan untuk meningkatkan efek psikologisnya, tapi mestinya tetap dijaga, jangan sampai kemudian kehadiran itu justru menimbulkan kesan intimidatif dan meresahkan. Kemudian secara prinsip ya setiap pelibatan militer dan hal ini TNI di luar domain pertahanan ini memang harus disertai juga pengaturan yang cermat ya, walaupun sudah punya dasar hukum yang sah melalui Perpres 66 tahun 2025 tadi ya saya kira tetap penting juga bagi semua pihak untuk memastikan bahwa subsidiaritas, akuntabilitas dan koordinasi antar lembaga ini tetap berjalan dengan baik gitu ya. Ini bukan karena opini-opini negatif tadi ya. Karena kita juga bukan sekedar karena itu, tapi memang persepsi keliru di tengah publik ini juga memang harus dicegah gitu ya. Misalnya tadi yang soal kesannya seperti kawasan militer. Misalnya kemudian tumbuh anggapan bahwa proses hukum berjalan di bawah bayang-bayang kekuatan militer, atau kemudian ada kebingungan soal batas peran antara TNI dan Polri, atau juga muncul asumsi bahwa pola ini bisa diterapkan secara luas. Gitu. Nah, jadi perlu ditekankan bahwa semua potensi itu bukan sesuatu yang nyata sebenarnya, gitu. Tapi kita tetap harus menunjukkan bahwa langkah pengamanan ini mestinya bisa jadi contoh positif bahwa kalau ini dijalankan dalam koridor hukum yang kuat, pengawasan kelembagaan yang akuntabel, kemudian komunikasi publik yang terbuka, ini bisa menjadi hal yang positif. Baik, tergantung persepsinya begitu ya Pak Fahmi ya. Kita kan sebagai persepsi yang positif atau negatif dalam hal ini. Saya mau terakhir ke Pak Oleh, singkat saja Pak Oleh. Pak Oleh, artinya tadi Anda mengatakan bahwa ini sudah lama terjadi. Artinya lembaga sipil lain seperti KPK, Komnas HAM misalnya, ini akan besar peluang dijaga oleh TNI juga Pak Oleh. Intinya bahwa objek-objek vital yang mereka meminta perbantuan TNI rasa-rasanya sah-sah saja. Dan TNI juga harus welcome ke semua objek-objek vital. Tidak hanya Kejagung, supaya tidak ada mindset seolah-olah TNI membekengi Kejagung, nggak ke sana, enggak. Tetapi ini saya mendapat keterangan langsung dari Pak Panglima, Pak Menhan, bahwasanya tujuannya adalah hanya untuk menjaga keamanan ketertiban supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, saya juga sampai sempat lontarkan bagaimana dengan psikis warga, psikis orang-orang yang berperkara, insya Allah netral 100%. Itu jaminan dari Pak Panglima. Baik, intinya gimana kita memperbaiki persepsi kita bahwa yang dilakukan ini adalah pengamanan begitu ya, seperti disampaikan oleh Pak Fahmi tadi. Terima kasih Pak Fahmi, Pak Oleh Soleh sudah memberikan pandangannya bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore, salam sehat selalu. Sama-sama.